ngerti. Coba. Jadi kalau dia dikatakan diculik pintar, sekarang jadi berubah jadi bodoh. Kalau dia masih merasa pintar, ini berarti dia nggak ngerti kalimatnya. Kalau Anda berubah dari pintar jadi bodoh, ya Anda bodoh gitu. Nggak pintar lagi, udah nggak pintar lagi Anda gitu. Jadi kalau Anda mengatakan, oh saya harus pintar kok loh, Anda kan udah berubah dari pintar jadi bodoh. Iya Anda pintar tapi dulu, sekarang Anda bodoh gitu. Sama kayak Yesus tadi. Dulu Yesus kalau anggaplah dia Tuhan gitu. Ketika dia berubah dari manusia, dia berubah guys, nggak Tuhan lagi gitu. Paham ya, ngerti ya? Itulah arti kata berubah. Kalau dia tetap Tuhan, berarti dia nggak berubah dia berarti kalau gitu. Paham ya? Sesuatu yang berubah itu akan meninggalkan asalnya guys, gitu. Berubah. Wujud sebagai manusia. Dari sini paham? Kita lanjutkan. Anda nggak paham. Nah, kita bisa melihat lagi di dalam tulisan Petrus dan juga tulisan Paulus yang berasal dari Petrus, Paulus, Yohanes ini bukan murid Yesus yang awal, tapi orang-orang yang ngaku murid kemudian hari, yang Yesus nggak pernah jumpa dengan mereka. Ya, ingat ya, apa namanya? Dan kalaupun itu ada yang ngaku-ngaku murid, maupun jumpa sekalipun kayak Yudas kan tetap diakui. Dalam artian memang pengkhianat gitu. Jadi nggak, maupun ya poinnya adalah meskipun mereka jumpa dengan Yesus maupun tidak jumpa ya ngaku-ngaku pengikut walaupun memang pengikut beneran, kalau dia yang diajarkan berbeda dengan Yesus ajarkan, kalau dia berani mengatakan apa yang tidak pernah Yesus katakan atau perintahkan untuk katakan padanya, katakan padanya, nabi itu harus mati guys. Paham ya? Jadi poinnya adalah yang disampaikan tuh haruslah benar-benar yang Yesus katakan. Yesus katakan apa, katakan itu. Apa yang Yesus ajarkan. Tapi yang tidak pernah dikatakan dia, yaitu misalnya contoh kayak akulah Tuhan dan sembahku, jangan pernah dia katakan atau ajarkan. Kalau tidak, ancaman Yesus akan terjadi. Ya, orang yang nabi yang berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan, dan dengan berani mengajarkan apa yang tidak pernah aku ajarkan untuk ajarkan padanya, nabi terus mati guys. Luar biasa nih, ini zaman serius nih. Sebelum tahun 64 Masehi. Jadi sebelum tahun 64 Masehi, Petrus dan juga Paulus sudah menuliskan tentang, kita akan lihat ini ajaran mereka berbeda dengan Yesus gitu. Makanya heran nanti kita akan lihat kejadian yang menimpa beberapa orang ini. Ya, mereka apa yang terjadi akhir hayatnya guys? Ancaman Yesus terbukti. Jangan main-main dengan ancaman Yesus. Kodrat ganda Yesus. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 mengatakan demikian. Ia yang ada nggak Yesus ngajarkan dia mati untuk segala dosa kita? Nggak ada guys. Yesus ngajarkan ya kepada anak-anak itu, ya karena mereka adalah empunya kerajaan surga. Anak itu suci. Nggak, kenapa mereka punya kerajaan surga? Karena mereka suci. Mereka tidak memiliki dosa waris. Ya, makanya anak-anak itu empunya kerajaan surga. Tuh guys. Kenapa? Kata mereka pada oh anak-anak itu percaya Yesus. Di mana bisa anak kecil percaya sama Yesus? Anak kecil tuh gak bisa percaya sama orang guys. Paham ya? Percaya dalam artian ini adalah percaya yang beneran gitu. Anak kecil tuh iya aja gitu. Paham ya? Coba anak Anda. Kenapa orang mencuri anak kecil? Saya tanya. Kenapa orang mencuri anak kecil? Karena anak kecil tuh gampang percaya sama orang. Itu bukan percaya yang benar gitu. Kalau kita orang dewasa kita ngerti lah. Kita gak gampang percaya orang. Kita akan lihat dulu ini orang siapa sih gitu. Orang gimana pun dia lip service-nya gitu kan, marketingnya hebat, kita akan lihat nih, kita nggak gampang percaya. Anak kecil nggak nih, ayo sama om yuk, ayo dia iya aja, ikut aja dia gitu. Hanya anak-anak yang betul-betul apa aja yang nangis kalau dibawa orang nggak kenal guys. Ternyata anak-anak itu gampang dibawa lah guys. Ya, anak-anak itu gampang dibawa loh. Karena makanya penculik itu ngincar anak-anak gitu. Ini bukan saya mau jarang menculik ya, ini logika aja gitu. Jadi anak-anak itu bukan percaya pada Yesus dalam arti sebenarnya, ya, ngerti? Jadi bukan percaya pada Yesus Tuhan yang sebenarnya. Mereka hanya senang gitu. Anak kecil kan senang dengan orang gitu. Paling kalau takut. Tapi anak itu intinya adalah gampang percaya sama orang lain. Anak kecil itu, anak yang bingung kadang dengan permen dengan uang dia langsung mau itu, gitu kan? Atau dengan senyum aja gitu. Makanya anak punya anak kecil bahaya. Jangan sampai kena culik ya. Hati-hati dan jaga anak Anda. Tuh. Karena anak itu gampang percaya. Jadi itu yang terjadi pada anak-anak yang katakan Yesus itu. Kamilah anak-anak itu punya kerajaan surga. Mereka punya kerajaan surga karena mereka itu tidak ada dosa waris gitu. Yesus juga katakan setelahnya ya,
seorang bapak tidak akan menanggung kesalahan anaknya dan seorang anak tidak akan menanggung dosa bapaknya. Itu Yesus katakan, jelas dosa anak bapak itu tanggung masing-masing, guys. Itu yang Yesus ajarkan. Nah, orang ini mengajarkan sesuatu yang beda. Anda lihat kematian mereka ini bagaimana. Anda cek sendiri sejarahnya ya. Bagaimana cara matinya orang-orang ini. Anda akan ketahui. Mereka sebut martir itu bukan martir sebenarnya. Karena Yesus pernah mengancam. Mereka lupa Yesus pernah mengancam. Seorang nabi yang dengan mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan, apa aku ajarkan padanya, nabi itu mati. Dan mereka mati karena mereka mengajarkan apa yang tidak pernah Yesus ajarkan. Yaitu yang Yesus mati untuk menebus segala dosa kita, guys. Dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, yaitu wujud Sang Firman. Jadi Petrus menjelaskan bahwa yang lagi satu hal yang aneh, guys. Kalau kita lihat, Petrus dan juga Paulus sudah menuliskan tentang kodrat ganda Yesus. Kan? Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 mengatakan demikian. Nah nih, coba Anda perhatikan baik ayatnya. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ingat ya, Yesus dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tapi yang dibangkitkan menurut roh. Berarti dia bangkit berupa roh, menurut roh. Faktanya Yesus datang ke murid-muridnya berupa roh nggak? Enggak loh, guys. Muridnya waktu melihat Yesus mereka ketakutan, mereka ngira melihat hantu. Yesus katakan, karena orang yang udah mati itu kan akan bangkit berupa roh gitu. Seperti yang dikatakan Petrus. Padahal fakta tidak. Yesus katakan, kenapa kalian takut? Ini aku loh gitu. Dalam artian aku belum mati. Rabalah, lihatlah rabalah aku. Yesus pengen kasih tahu, ini tubuhku masih seperti yang hidup gitu. Aku belum mati. Karena orang mati itu kan harusnya berupa roh. Ini aku, peganglah gitu. Baru muridnya percaya, bahkan dia ikut. Dia minta, ada yang bisa dimakan di sini. Untuk buktikan apa? Dia pernah mati dan hidup lagi berupa roh? Enggak. Untuk buktikan kalau dia nggak pernah mati. Gitu. Sama seperti dikatakan dia, angkatan jahat minta suatu tanda dariku, aku tidak akan memberikan tanda selain tanda Yunus. Seperti Yunus, tanda mujizat Yunus, seperti Yunus tinggal 3 hari malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia alias Yesus itu akan tinggal, yaitu aku, kata Yesus kan, akan tinggal 3 hari malam dalam perut bumi. Tinggal nih hidup, guys. Yunus tinggal di dalam perut ikan, hidup. Karena itulah mujizatnya. 3 hari malam dalam perut ikan itu hidup dia, guys. Dimuntahkan masih hidup. Yesus juga begitu, disimpan di dalam perut bumi 3 malam tuh ketika penyaliban itu, sehingga dia lolos dari situ kan. Karena penyaliban itu nggak selesai 2 hari 2 malam. Dia di perut bumi 3 malam. Berarti dia selamat, guys. Makanya muncul dalam keadaan hidup. Karena dia disimpan di perut bumi sama Allah, guys. Tinggal dalam perut bumi gitu. Itu keterangan dia. Makanya dia membuktikan dengan makan ikan goreng. Untuk buktikan apa? Dia belum mati gitu loh logikanya. Tapi menurut Petrus kan dia dibangkitkan menurut roh gitu kan. Jadi sekali lagi ini tidak pernah Yesus ajarkan, guys. Bunuh dalam keadaannya sebagai manusia, yaitu wujud Sang Firman. Jadi Petrus menjelaskan bahwa yang dibunuh itu adalah wujud Sang Firman, yaitu manusia. Kemudian di dalam Kolose 2 ayat 9 mengatakan demikian. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan Allah. Ingat ya, saya ulangi. Ini juga nggak Yesus ajarkan. Coba. Demikian. Nih, ya Yesus pernah ajarkan ini ya. Ingat dia katakan gini ya, sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Yesus katakan ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa diriku sendiri. Kalau dia memang berdiam dalam jasmani Yesus tuh kepenuhan Allah, sebenarnya dia tidak perlu lagi berkata seperti itu. Aku tidak dapat berbuat dari apa-apa diriku sendiri. Kenapa? Allah sudah dalam dia, ada penuh dia Allah gitu. Dia bisa dengan penuhnya dia dengan Allah itu kan dia bisa berbuat apapun itu dengan sendiri ya gitu. Tapi dia katakan tidak. Aku tidak dapat berbuat dari apa-apa diriku sendiri gitu. Itu berarti dia ada yang memberikan dia kekuatan gitu loh, guys. Berarti Allah tidak ada dalam dirinya gitu. Itu logikanya. Dan juga kalau Allah penuh dalam Yesus, dia tentu nggak bisa mati. Paham ya? Gimana bisa Anda membunuh Allah coba? Gimana caranya coba? Ya kan? Ini membuat jadi Allah yang di dalam tubuh Yesus itu ngapain aja gitu. Itu loh, guys. Ya, kalau toh dia bisa mati juga gitu. Ini nggak secara logika nggak masuk akal. Lalu dikatakan dua lagi.
dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang tidak dari penanggalan tubuh yang berdosa. Ini Paulus mengganti hukum sunat, guys. Padahal hukum sunat itu adalah di hukum Taurat dan kitab Taurat dan kitab para nabi itu dikatakan hukum itu kekal, ya berlaku selama-lamanya, kata Tuhan. Dan Yesus katakan ya, ikutilah ajaran, ikuti ajaran dari ahli Taurat dan orang Farisi. Disuruh ikuti, guys, turuti ajarannya. Itu ajaran apa? Ajaran sunat, ajaran zina, ya zina itu haram, zina seperti apa haram, ajaran yang tentang cerai, tentang lain-lainnya, suruh ikuti dan patuhi ajarannya. Bukan perbuatannya ya, karena perbuatannya seperti yang dilakukan orang Kristen gitu. Beda sama ajarannya. Yesus ajarkan ini, perbuatan Kristen bertentangan dengan yang Yesus ajarkan tentang hukum cerai bagaimana, ya kan? Mereka malah melakukan tidak boleh cerai gitu. Kan berbeda, guys. Apa yang diajarkan Yesus dengan yang mereka lakukan gitu. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi sunat itu Yesus mengatakan ya tentang sunat ini ya. Sesungguhnya satu iot pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Termasuk hukum sunat. Satu iot pun tidak akan dihilangkan, guys. Termasuk hukum sunat terus berlaku. Ya, sampai semua terjadi, yaitu apa? Hilangnya lenyap langit dan bumi, yaitu kiamat gitu. Paham ya? Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan Allah. Ingat ya, saya ulangi. Paulus mengatakan apa? Anda pakai ajaran Paulus, kita pakai ajaran Yesus itu. Kita berbeda, bro. Anda udah kontradiksi dengan ajaran Yesus itu. Yesus mengatakan, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita Esa, satu-satunya Tuhan. Demikian mereka mengenal Engkau, satu Allah yang benar, dan mengenal Yesus telah mengutus. Jangan sebut siapapun di bumi ini sebagai Bapa, hanya Dia satu Bapamu di surga. Jadi Dia satu Bapamu di surga, bukan di bumi. Memenuhi Yesus enggak. Bapa satu di surga, guys. Allah itu satu di surga. Di bumi ini bukan Allah, bukan Bapa, tapi manusia bernama Yesus, utusan Allah, guys, nabinya Allah. Dalam Kolose 2 ayat 9, sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Dua kodrat ganda Yesus juga ditulis oleh Petrus dan juga Paulus. Baru 30 berbeda belakang kan ajaran Yesus dengan Paulus dan Petrus kan. Itu Anda bisa lihat, guys, beda-bedanya jelas sekali gitu. Yang tidak pernah Yesus katakan atau ajarkan, mereka ajarkan. Akhirnya apa? Mereka mati. Anda cek mati di mana, ya? Anda baca sejarah lah gitu. Jangan katakan mereka martir, karena seakan-akan Anda lupa dengan Yesus pernah mengancam seperti itu gitu. 10 tahun kemudian, sekitar tahun 90 sampai 100 Masehi, Yohanes menuliskan kitab Injil Yohanes. Jadi baik Yohanes, baik Paulus, baik Petrus. Nah, apalagi Yohanes yang hidup setelah Paulus itu tentu bukan lagi murid Yesus lagi yang jumpa langsung dengan Yesus gitu. Mereka ini nggak ngaku. Makanya Yesus pernah katakan waspada terhadap yang palsu. Mereka datang kepadamu sebagai domba, sungguhnya mereka adalah serigala buas. Ya inilah mereka ini, guys. Ya, mereka menyamar sebagai domba, pengikut Yesus. Padahal mereka serigala buas itu. Ya, kejadian sebelumnya itu mereka banyak membunuhi dan mengusir mempersekusi orang-orang Arius yang merupakan Unitarian, masih mengaku Yesus itu sebagai utusan nabi. Sedangkan mereka bertiga ini adalah penganut Trinitarian, yaitu Allah tiga dalam satu, Allah Tritunggal, guys. Jadi jelas ya, pengikut Yesus awal adalah Unitarian, bukan Trinitarian seperti mereka. Mereka di backup oleh Romawi, di backup oleh kekuasaan, maka mereka bisa mengadakan konsili Nicea karena di backup oleh kekuasaan. Menuliskan hal yang sama, bahwa Sang Firman yang menjadi manusia itu punya duinatur atau dua kodrat ganda, yaitu ilahi dan juga manusia. Nah, jelaskan. Dan kemudian apa yang diajarkan oleh Kristen pada abad pertama diajarkan juga oleh Islam pada abad ke-6. Jadi menurut Islam bahwa firman atau kalimatullah itu telah nusul menjadi buku atau Al-Quran. Ini dia ngerti nih. Sebenarnya baik Kristen. Sekarang dia udah sok bahas Islam, guys. Sedangkan dia pernah disclaimer dia nggak mau gitu. Dia mau belajar dong. Tapi dia sok-sokan bahas itu. Nanti kita buktikan dia ini ngawur apa enggak itu kan. Maupun Islam punya konsep yang sama mengenai nusulnya Sang Firman. Hanya Kristen
mempercayai atau Alkitab menuliskan bahwa firman nusul menjadi manusia dan memiliki dua kodrat ganda, serentak ilahi, serentak insani atau manusia. Jadi tepung itu serentak tepung, serentak roti gitu. Tepung berubah jadi roti gitu. Jadi serentak roti, serentak tepung gitu. Kalau gitu bisa dong roti itu dibuat lagi jadi roti lagi gitu. Ngerti ya maksud saya? Ya, roti itu dibentuk dari roti yang dari awal itu, dari tepung itu bisa dong. Ya kan? Dia nggak ngerti guys. Soal berubah dia berubah gitu. Dia yang bodoh dari pintar udah nggak pintar lagi dong. Masa udah berubah jadi bodoh masih pintar gitu kan? Mana dari bisa coba. Kalau dia berubah gitu kan? Dia berarti nggak ngerti dia guys. Jadi. Islam, sang firman nusul menjadi buku Salah. Quran atau benda mati. Itu bedanya. Nah, sebenarnya ada dua pandangan dalam Islam mengenai firman yang nusul menjadi buku ini ya. Yang pertama adalah kaum Mu'tazilah. Ini dia belajar dari mana gitu kan? Nanti saya akan terangkan guys ya. Ini fitnah gitu. Saya akan terangkan nanti. Nah, Mu'tazilah ini sendiri punya pandangan bahwa firman itu Al-Quran, maksudnya firman yang nusul menjadi Al-Quran itu adalah ciptaan. Jadi, firman itu pernah tidak ada. Jadi, Allah pernah bisu. Kalau Nah, sama dengan pendapat Mu'tazilah sama dengan pendapat Kristen. Ya, firman jadi manusia, firman jadi buku. Berarti sebelum itu Allah bisu dong. Paham nggak? Kan sebelumnya kan nggak ada gitu kan? Nah, anggaplah kalau ada. Anggaplah dia anggap Mu'tazilah itu bilang sebelumnya nggak ada itu. Ya, berarti Allah bisu gitu kan. Nah, mereka kalau sebelumnya ada gitu kan. Berarti yang saya katakan tadi intinya guys ya. Jadi firman yang mana gitu. Kalau semuanya berarti Allah bisu sekarang gitu. Dia nggak bisa lagi menciptakan gitu. Karena yang sarana dia menciptakan itu yaitu firmannya itu telah menjadi manusia. Jadi sama ngaconya guys dia dengan Mu'tazilah ini gitu loh. Makanya Mu'tazilah itu adalah oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah ajaran termasuk sesat dan menyesatkan gitu. Karena mereka mengatakan Al-Quran sebagai makhluk gitu guys. firman pernah tidak ada. Nah, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa firman itu bersifat gair al-makhluk. Kalau Mu'tazilah tadi itu firman adalah makhluk atau ciptaan. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya bahwa firman yang turun menjadi buku tadi itu Quran. Bukan. Firman itu nggak turun dari buku guys. Ya, ingat firman itu turun melalui Nabi Muhammad, disampaikan Jibril atau langsung pada Nabi Muhammad dalam sadubarinya. Jadi ya nggak turun dalam bentuk buku. Buku itu adalah makhluk ya, makhluk yang diciptakan manusia, bukan diciptakan oleh Allah. Manusia menciptakan makhluk namanya buku Quran yang mereka tulis dengan tangan mereka, membukukan firman-firman Allah guys. Itu poinnya ya. Itu yang dikatakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah loh. Sekali lagi. Mereka mengatakan firman itu, jadi itu logika guys. Jadi kami Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan firman Allah itu kekal. Allah itu kekal. Dalam artian Allah itu melekat pada dirinya firman itu loh. Sama kayak saya nih, kata-kata saya melekat kan. Mulai saya lahir sampai saya meninggal, semua kata-kata saya melekat seperti saya gitu. Nggak bisa mengambilnya gitu. Kata-kata saya nggak berubah jadi buku, nggak berubah jadi sesuatu yang lain gitu. Nggak, tetap. Karena saya menggunakan kata-kata ini untuk semuanya. Saya untuk minta tolong istri saya, minta tolong sama teman saya, mau kayak dakwah begini, lalu saya mau ngomong apapun itu memakai kata-kata saya gitu. Sama kayak Allah itu, dia memakai firman-Nya untuk menciptakan ini, menyuruh ini itu, menyampaikan ini itu. Bahkan dia sampai sekarang masih menciptakan. Dia masih ngatur dunia ini pakai apa? Langsung saja aturnya dengan firman-Nya guys. Jadilah ini, jadilah itu gitu. Bisa firman-Nya itu berubah di manusia. Sama kayak Mu'tazilah, gak masuk akal. Gitu. Kalau Mu'tazilah berarti Allah sebenarnya bisu, ini Kristen lebih gak masuk akal lagi gitu. Paham ya maksudnya? Jadi Mu'tazilah sama Kristen ini sama-sama sesatnya guys. Nah, jujur kenapa bisa begitu Mu'tazilah? Karena mereka ini waktu itu memang Islam itu dalam masa kebebasan berpikir, sehingga mereka saking bebas berpikir bablas guys. Ada yang bagusnya yaitu ilmu pengetahuan berkembang gitu. Jadi kebebasan berpikir itu ada batasnya gitu. Ya, yaitu apa? Yang tidak pernah Nabi ajarkan itu nggak boleh Anda ajarkan. Yang tidak pernah Nabi ajarkan gitu. Ya, itu nggak bisa Anda ajarkan. Jadi dalam hal-hal yang baik.
Misalnya kayak ya ibadah, Nabi nggak pernah mematok berapa kali Anda sehari baca Quran, nggak ada. Itu bisa Anda lakukan sampai puas bisa. Kayak hal baik lah, contoh kayak sedekah, Nabi nggak terapkan sedekah itu segini batasnya, nggak ada. Anda silakan bebas bersedekah sebanyak-banyaknya. Tapi hal-hal yang seperti akuan ada makhluk itu nggak pernah Nabi ajarkan. Makanya sesat, guys. Jadi mereka ini berpikirnya sampai bablas gitu. Jadi baik gitu. Pemikiran Islam tuh berarti waktu itu ilmu pengetahuan berkembang besar, bagus. Tapi sayangnya melanggar rambu-rambu gitu, guys. Ya, bablas gitu. Sesuatu yang tidak pernah Nabi ajarkan, akhirnya mereka coba ajarkan. Itu yang menjadikan mereka sesat gitu. Khususnya dalam paham ini, yaitu akuan adalah makhluk. Ya, semua imam kita menentang, Imam Abu Bukhari, Imam Suyuti menentangnya semua, guys, gitu. Nah, jadi gini, ada lagi gini, ketika imam itu mengakui bahwa memang itu adalah sebagai dinuzul dari buku makhluk, itu maksudnya itu adalah makhluk yang cetakan itu, guys, buku itu, yang mana mereka mengakuinya bukan turun begitu,